Marketing WordPress dengan personalization bagian yang kelima ya. Bersama dengan Pak Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Ya Pak Idham. Ya Mas Panji. Ini ada satu pertanyaan saja siap. yang ada di redaksi yang akan disampaikan oleh Karin. Iya, ini jadi ada satu pertanyaan dari Pandu di Sidoarjo. Personalization ini kan banyak yang bilang juga kalau bisa dianggap sebagai one-to-one marketing. Tapi kenapa kok bisa dibilang sebagai one-to-one marketing? Padahal kan nggak hanya ditujukan ke satu orang saja. Iya, silakan Pak Idham. Ya, disebut juga one-to-one marketing. Bahkan ada yang menyebut account-based marketing. Jadi account-based itu kan sebenarnya one-to-one. Pastinya di Indonesia jarang menyebut account-based. Saya baca di artikel di luar negeri sana. Account-based marketing. Saya pernah jabarkan ya. Contoh gini, karena misalnya gini, posting yang kira-kira yang bisa ada engagement ke visitor atau calon pelanggan gitu ya, atau yang membaca artikel kita itu, jadi harus ada komunikasi. Jadi kalau minimal posting kan hanya satu paragraf aja cukup, satu gambar aja cukup, terus langsung posting. Kalau yang medium posting itu, jadi medium posting itu begini, jadi bagaimana how to write a blog post. Jadi sesuai dengan ini ya, jawab pertanyaan tadi ya Mas Panji ya. Jadi start with a title gitu ya, jadi pakai judul pastinya. Jadi 8 dari 10 orang itu bakal ngelihat judul kita Mas Panji ya. Tetapi 2 dari 8 tadi bakal membaca judul kita kalau judul kita menarik gitu ya. Nah itu kan kira-kira kan one to one kan. Semakin menyempit gitu kan. Jadi kedua syaratnya ada outline your blog post. Outline itu artinya ada introduction-nya, ada body-nya. Introduction itu di awal, terus ada body, ada conclusion. Terus ketiga pakai gambar pasti dengan judul. Keempat keep paragraph under 6 line. Jadi tadi kan ada 3 baris cuman nanti saya lanjutkan minggu depan bisa, kalau bisa satu paragraf itu 6 baris ya. Nah ini menarik. Yang kelima, create a conversation using the words you and I. Nah gitu Mas Panji. Tadi juga Mas Panji nih Mbak ya? Yang nanya. Pandu. Jadi create a conversation using the words you and I. Jadi sering banget disebutin Mas Pandu, digital marketer dunia sekarang disebutin terus tuh. Jadi kita harus ada komunikasi. Jadi kalau kita buat artikel itu terakhir kan tadi ada blog post outline ya, ada introduction, body, conclusion. Conclusionnya apa gitu? Konklusi misalnya gini, trading forex itu memang berisiko, tapi kita bisa profit konsisten kalau kita tahu risk management. Terus terakhir saya ini, katanya gini Mas Pandu, katanya, apakah Anda tertarik? Tanda tanya. Itu kira-kira Mas Pandu muncul komen nggak pertanyaan dari orang? Muncul dong. Walaupun nanti komennya banyak gitu ya. Mungkin ada 100 komen, tapi kita berbicara satu-satu kan. Saya harus jawab dong. Ada komen pertama gitu ya, saya jawab satu-satu gitu ya. Komen kedua, saya nggak bisa jawab sekali komen menjawab semua orang, nggak bisa dong. Benar ya Mas Panji ya, Mas Pandu ya. Artinya kan orang kan keluhannya berbeda-beda. Orang mau solusi berbeda karena masing-masing punya keluhan masing-masing punya problem. Dan saya sebagai pembuat artikel harus menjawab masing-masing orang dari 1.000 orang gitu. Kira-kira gitu Mas Pandu. Jadi harus ada you and I, bukan you, bukan we and I, jangan kita dan kami. Jadi ada one to one. One to one itu penting. Tapi ujung-ujungnya itu one to many juga. One to many maksudnya exposure kita semakin luas. Nah itu many kan. Kita sekali klik aja, tapi exposure-nya kemana-mana. Exposure-nya misalnya ke Sidoarjo, exposure-nya ke Jakarta, ke Bandung, bahkan ke dunia. Kalau website kita sudah authority site, bisa 100 postingan. Kalau kalau pesaingnya sedikit, atau kalau pesaing banyak, kita harus 1.000 artikel. Kira-kira gitu Mas Panji, untuk jawaban Mas Pandu. Baik, ya. Untuk yang kuis nanti bisa dicek lebih jauh kemana ini Pak Idham? Oh iya, saya pertanyaan kuis dulu ya. Betul. Saya ingatkan. Pertanyaannya belum. Lupa pertanyaannya. Saking praktek tadi, jadi kita separuh-separuh aja Mas Panji ya.
praktek hari ini satu paragraf, jadi pelan-pelan gitu ya, sahabat Surabaya. Minggu depan dicoba lagi, dan terakhir nanti kita posting, kira-kira muncul nggak di halaman satu Google. Kita udah coba ya Mas Panji ya, udah coba bagaimana jasa MC di Sidoarjo halaman satu Google loh. Itu dalam waktu 4 hari loh Mas Panji, jasa MC di Sidoarjo. Kenapa? Karena itu localized banget kan, artinya gini, pakai long tail keyword gitu ya Mas Panji, Mas Pandu, dan sahabat Sidoarjo. Oke, pertanyaan kuisnya pagi ini adalah ini masih lanjutan nih dengan psikoanalisisnya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu psikoanalisis dunia dan menjadi referensi psikolog. Jadi minggu lalu sudah saya utarakan ada kecemasan ya, kecemasan realita.